Dari sekian banyak Al-Quran yang saya lihat, saya putuskan untuk beli yang ini untuk anak-anak menghafal. Jadi dia lebih jelas bacaannya, dan mana ayu yang bintang? Mau ada tugasnya hafal surah Rahman. Yun, dipanggil ko ako ng Al-Quran. Iya, kan ada tugas menghafal betul. Surah Rahman. Nah, Bapak kan bilang hafal dulu ayat 1 sampai 20. Jadi sempat kau lupain, coba kau hafalkan dulu surah Rahman ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda du'aha lil anam. Seperti itu. Oke, sudah. Jadi ini kan teman-temanmu juga Bapak kasih hafalan surah Rahman. Surah hafal pelan-pelan ayat 1 sampai 20 dulu. Berhubung putri Al-Qurannya kurang jelas, jadi Bapak membelikan putri Al-Quran Turki. Kenapa Bapak membelikan Al-Quran Turki? Karena Al-Quran Turki itu tulisannya dan tanda bacanya lebih jelas. Kemudian gadis juga Bapak membelikan juga Al-Quran Turki supaya lebih mudah menghafal Al-Quran, khususnya ini surah Ar-Rahman. Jadi Bapak mau pergi beli dulu kayaknya ini di sentral. Bapak siap-siap dulu di sentral. Jadi kalau Bapak pergi di sentral, aku tetap menghafal karena ada di Al-Qurannya bintang. Jadi Bapak mau pergi dulu, siap-siap dulu di sentral dulu. Beri Bapak dulu nah. Mungkin apa ini kopi? Ini juga karena Robby ini bahan motornya Bapak juga. Baru harus pergi sentral dulu Al-Quran. Nah, betul-betul nih siapa yang apa? Jelas mana PT kayak iya. Karena sana matahari. Kira pergi mungkin beli Al-Quran, Pak. Belum pindah karena rusak motornya Bapak. Jadi biar main PT mas saja. Panasnya ada matahari. Pergi kemana dulu Nang? Iya. Perjalanan menuju sentral guys. Berhubung ban motor rusak, robek, tidak bisa dipaksakan, jadi saya jalan kaki keluar untuk mengambil angkot. Lumayan jauh sih,
dari rumah untuk menuju mengambil angkot. Nah, sesudah ada di Jalan Poros untuk mengambil angkot. Saya menunggu angkot di sini dulu teman-teman, alias PT-PT. Akhirnya saya sudah sampai. Baru saja saya turun dari angkot. Saya sudah sampai di sentral teman-teman. Cuaca cukup terik. Ini adalah suasana sentral. Kita akan menuju ke arah sana, kurang lebih 100 meter, 100-200 meter lah. Lumayan agak panas. Kita akan menyeberang. Inilah perjuangan membeli Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu akan dipakai untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, saya sudah sampai di toko buku, dimana tempat ini. Di sini saya akan membeli Al-Quran. Ayo kita lihat ke dalam. Akhirnya dari sekian banyak Al-Quran yang saya lihat, saya putuskan untuk beli yang ini untuk anak-anak menghafal. Jadi dia lebih jelas bacaannya, dan tanda bacanya lebih mudah dibaca oleh anak-anak, lebih mudah dihafal. Kemudian ini untuk bagi yang ingin belajar tajwid. Di dalamnya ada tertulis, ada keterangan seperti ini. Katakanlah alif lam mim itu hukum tajwidnya gunnah. Jadi saya ambil yang ini. Ada yang besarnya juga. Ini ukuran besarnya. Ini ukuran medium. Medium itu di bawah dari ini yang ukuran jumbo besar. Ini sedang, dan ini paling kecil sedikit. Jadi ini ada yang ukuran besarnya, yang ini Ar-Risalah, ini ukuran besarnya. Hanya harganya pun juga agak mahal, tapi jujur sih kalau saya pribadi ini bagus karena ada keterangan tajwidnya seperti idgham, gunnah, ikhfa, qalqalah, dan lain-lain. Ada juga terjemahannya. Jadi ini komplit, bagus untuk dipakai belajar tajwid. Hanya harganya lumayan mahal, jadi saya ambil yang kecil saja untuk pelajari tajwid. Ini anak santri saya rekomendasikan untuk beli ini. Saya belikan karena memang saya sebagai gurunya, saya mau tentunya anak santri saya bacanya bagus, hafalannya bagus. Saya kasih yang ini, lebih mudah dibaca dan tanda bacanya pun lebih jelas ketimbang Al-Quran standar, Al-Quran yang seperti ini yang saya maksud. Ini saya mau perlihatkan, ketika kita mau lihat ini sebenarnya sama-sama Al-Quran,
hanya untuk mempermudah anak santri saya menghafal Al-Quran, membaca dan menghafal Al-Quran. Saya pilih Al-Quran seperti ini, Turki. Jadi ketika kita lihat di dalam, dia memang tanda bacanya lebih jelas. Katakanlah ini Alif Lam Mim dan Al-Fatihah, kita bisa bedakan di sini, kita bandingkan dulu. Ketimbang yang ini tidak jelas teman-teman, kadang tidak jelas bacanya, bisa kita lihat. Ini lebih apa ya, lebih enak, ada jarak, tidak ini seperti ini rapat sekali. Kemudian kadang memang ada yang titiknya sampai tertimpa, atau intinya ini sama-sama Al-Quran, tapi kalau untuk dipakai belajar ataupun menghafal lebih baik yang seperti ini. Lebih bagus lagi kalau seandainya kertasnya HVS, hanya saya sempat cari tadi yang HVS tidak ada, jadi cukup ini saja untuk dipakai belajar mengaji dan menghafal, lebih mudah seperti ini. Ya mungkin itu saja informasi dari saya mengenai apabila ada teman-teman yang membeli Al-Quran. Itulah tadi masukan saya, apabila ada teman-teman yang ingin mempelajari Al-Quran kemudian menghafal, seperti itu. Itulah tadi mengenai Al-Quran. Apabila ada teman-teman yang mau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran atau menghafal, itulah tadi jenis-jenis Al-Quran yang cocok untuk dibaca dan dihafalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saya pulang naik angkot lagi. Saya sekarang sudah menuju pulang. Saya akan mencari angkot menuju ke alamat saya di Jalan Cendrawasih. Saat ini saya masih ada di sentral Kota Makassar. Ikuti terus channel Solid TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Masih di sentral teman-teman. Kita akan mengambil angkot di sana teman-teman. Saya akan berjalan kurang lebih 200 meter. Saya istirahat dulu teman-teman. Lumayan berjalan kurang lebih 200 meter. Inilah perjuangan saya sebagai guru ngaji dan penghafal Quran. Semoga informasi yang saya berikan tadi bermanfaat bagi teman-teman. Saya akan duduk dulu beristirahat beberapa menit karena baru kali ini saya jalan kaki, apalagi ke sentral teman-teman. Ke sentral yang ada di Kota Makassar. Tempat turun angkot saya lumayan jauh dari tempat toko buku saya tadi. Kurang lebih 200 hampir 300 meter saya berjalan kaki teman-teman. Dari tempat turun saya dari angkot sampai ke toko buku kurang lebih lah 300 meter. Dan saya lagi keluar dari toko buku sampai tempat ambil angkot itu pun saya harus berjalan kurang lebih hampir 300 meter teman-teman. Ya, perjuangan. Jadi
ikuti terus channel saya Solid TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga apabila ada teman-teman yang membutuhkan informasi tentang Al-Quran dan menghafal, silakan komen di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Saatnya saya pulang menuju ambil angkot untuk pulang ke rumah. Alhamdulillah, baru saja saya turun dari angkot menuju pulang ke rumah. Lagi-lagi harus berjalan kaki kurang lebih 100 meter dari Jalan Poros menuju ke rumah saya. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di rumah. Assalamualaikum. Ternyata masih ada di sini bocil-bocil. Alhamdulillah, itulah tadi perjalanan saya membeli Al-Quran untuk anak santri saya, di mana Al-Quran ini tujuannya untuk dia pelajari, dibaca, dan menghafal. Dan inilah semua Al-Quran yang saya beli tadi. Ini untuk Barasanji, untuk saya pelajari. Kemudian ini untuk saya pelajari tingkat tinggi. Dia Ar-Risalah lengkap dengan wakaf, tidak tajwid, beserta terjemahan. Kemudian ini Al-Quran untuk anak santri saya, di mana Al-Quran ini sangat bagus untuk dibaca dan dihafalkan. Ini anak santri saya akan mempelajari Al-Quran ini dan menghafal. Ini ada dua, bisa dilihat. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya kasih informasi. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman, khususnya channel setia Solid TV. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga silakan komentar di kolom komen mengenai baca tulis Al-Quran dan bagaimana menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, serta tentunya dengan cepat. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.